Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita merendahkan hati, menyerahkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada kebaktian siang hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat yang pertama dan kedua, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan yang mencintainya. Bersorak-sorai karenanya, hai semua orang. Bergilanglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh,
Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Inilah hukum Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku hina bercela karena dosaku, dengan beban yang berat karena dosaku. Tapi Allah berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan penebusku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih Allah yang kudus, tiada taranya. Sungguh agung dan kudus, kasih dan rahmat-Nya. Ku serahkan hidupku untuk melayaninya. Karena kasih yang kudus, ku ditebus. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih kudus, kasih kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Jemaat Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, kasihanilah kami, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Allah atas pengakuan dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Vokal grup remaja.
ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur pasal 5, dimulai ayat yang ke-8 sampai dengan ke-13, Mazmur 5 ayat 8 sampai 13, kita baca secara responsoria. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah karena bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuntunlah aku dalam kehadiran-Mu. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan duduk kembali. Salam. Saya akan membacakan warta jemaat untuk kita minggu ini, Minggu Letare 19 Maret 2023. Topik bersukacita karena percaya. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Letare, artinya bersukacitalah bersama-sama. Kedua, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Midun Simatupang, ibunya Dian Amita Boru Simanulang, alamat Jalan Delima Jaya 4, Gang Albarkah nomor 26D, RT 003 RW 007 Rempoa Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banjar Bintaro Perdagangan. Ketiga, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Rio Tison Parlindungan Gultom, putra dari Bapak Hotman Gultom almarhum, ibunya Hotma Boru Manurung, alamat di Jalan Pendidikan Parapat, warga jemaat HKBP Parapat, Resort Parapat, dengan Aprilia Sarah Tresia Boru Nainggolan, putri dari Bapak Florentius Parulian Nainggolan almarhum, ibunya Frida Magdalena Apulina R. Boru Sitompul. Maringanan di Jalan H. Gadung 1B nomor 10 RT 05 RW 15 Pondok Ranji Ciputat Timur, warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Parapat, Resort Parapat. Keempat, seminar dan workshop HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 08.30 WIB, seluruh pendeta resort, ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, ketua Majelis Perbendaharaan, Bendahara Resort, Bendahara Huria se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengikuti seminar dan workshop profesionalisme dalam penataan layanan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Kelima, penyuluhan dan pemeriksaan gigi seksi sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Maret 2023, pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan gigi oleh seksi sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama untuk kelas TK sampai kelas 4 SD.
Sangat diharapkan peran serta dari orang tua dan anak sekolah minggu pada kegiatan tersebut. Keenam, kunjungan gerejawi. A. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 pukul 07.30 WIB, HKBP Kebayoran Lama dikunjungi oleh Paduan Suara Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah DKI Sektor Jakarta Selatan dan memperdengarkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 10.30 WIB, HKBP Kebayoran Lama akan dikunjungi oleh tamu dari Paduan Suara NHKBP Resort Sutoyo Cawang serta akan memperdengarkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. 7. Sermon Ama pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 19.30 WIB. Setiap minggu ketiga bertempat di ruangan Sopo Praja lantai 1 akan diadakan sermon Ama yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh ama untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. Kedelapan, majelis memasuki pensiun. Sesuai aturan dan peraturan HKBP, seorang majelis pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi jabatan majelisnya tetap. Pada tanggal 30 Maret 2023 akan memasuki masa pensiun Bapak Situayos Simanjuntak, Banjar Ciputat sekitarnya, karena genap berusia 65 tahun. Persembahan tali kasih untuk majelis pensiun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023. Meninggalkan pesan dan kesan atau martading hata di Sermon Parhalado pada hari Rabu tanggal 12 April 2023. Acara pelepasan situa pensiun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023. Yang terakhir, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari pada minggu ini, periode tanggal 19 sampai dengan 25 Maret 2023, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat yang dapat saya bacakan dari mimbar. Yang belum saya baca, belum bisa kita baca pada warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Paduan Suara Immanuel.
Kembali kita memuji Tuhan, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aku tentram tenang. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Amanginang. Terpujilah Tuhan, termulialah namanya atas kasih karunia yang kita terima masing-masing hingga sampai kita di rumahnya yang suci ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan pujian yang luar biasa untuknya. Firman Tuhan yang menyapa kita yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 dimulai dari ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian saya bacakan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?"
Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian amang inang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi demikian. Seorang pemuda yang sudah berusia 24 tahun sedang dalam perjalanan bersama dengan orang tuanya laki-laki atau bapaknya. Di dalam kereta, perjalanan mereka di kereta, dia melihat ke kanan dan ke kiri dengan terheran-heran dan begitu dengan bangganya menyerukan, "Ayah, ayah, lihatlah rumput itu. Begitu hijaunya. Ayah, ayah, lihat awan itu seakan-akan mengejar kita. Ayah, ayah, segar sekali udara ini terlihat dengan bersih." Kemudian penumpang yang di kereta tersebut mengatakan kepada sang ayah, "Pak, sepertinya anak bapak harus perlu dibawa ke dokter. Ada sepertinya gangguan sama dia." Dengan senyum dan sukacitanya sang ayah mengatakan demikian, "Kami di hari yang lalu sudah bertemu dengan dokter yang luar biasa dan menyembuhkan anak saya. Sejak dari lahir dia adalah buta." Amang inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat dari pengalaman si pemuda yang berusia 24 tahun baru bisa melihat karena sejak kecil dia buta. Tetapi orang-orang menyangka bahwasannya si pemuda itu karena ada kelainan jiwa. Ternyata yang bisa kita lihat adalah sukacitanya, rasa syukurnya, rasa bangganya dengan atas apa yang dia terima dari kesembuhan melalui dokter sebagaimana yang sudah dipernyatakan oleh orang tuanya. Amang inang, dalam kehidupan kita ini, apa yang menjadi tolak ukur bahwasanya kita sanggup mengatakan aku sedang bersukacita? Apa tolak ukur seseorang itu mengatakan bahwasanya sekarang ini aku sedang bersukacita? Mungkin berbagai macam. Ada yang mengatakan karena saya sudah sembuh dari sakit penyakit. Amin amang inang ya, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Ada yang mengatakan baru naik jabatan amang. Ada yang mengatakan baru selesai menyekolahkan anak saya yang tiga-tiganya. Dan ada yang mengatakan baru kali ini saya makan dengan nikmat dan kenyang. Berbagai macam alasan mengatakan bahwasanya kita itu bagaimana mengungkapkan rasa sukacita dari apa yang kita terima dalam kehidupan kita ini. Tetapi jangan salah amang inang, banyak dalam sukacita yang kita terima, ternyata orang-orang juga tidak menyukai sukacita kita. Banyak orang-orang yang tidak menginginkan sukacita yang kita terima. Mereka hanya bersukacita ketika kita dalam keterpurukan, dalam persoalan, dalam duka, beban, dan lain sebagainya. Dan itu adalah orang-orang yang tidak paham dengan apa yang diterimanya, yang tidak paham apa yang diterima oleh sesamanya. Atau bahkan dia belum tentu mengenal siapa pemilik kehidupannya dan siapa dia di dunia ini. Ada seorang komedian
pernah berkata demikian, orang egois tidak akan pernah sadar kalau dirinya adalah egois. Demikian juga dengan orang yang tidak berperasaan. Dia tidak akan pernah tahu bahwasanya tingkahnya sudah menyakiti orang lain. Amanginang, dari ungkapan itu bisa kita lihat bahwasanya manusia sekarang ini melihat sukacita daripada sesamanya karena dia tidak menginginkan. Itu adalah bagian dari sikap keegoisan. Sikap dari ketidakberperasaannya, di mana dia hanya mengandalkan pikiran saja, hanya menginginkan individual dalam kehidupan ini. Dan hal inilah amanginang yang bisa kita lihat dari nats hari ini. Orang-orang Farisi, mereka mendengar berita tentang Yesus. Mereka melihat tetapi tidak memahami. Tidak memperhatikan. Mereka melihat tetapi tidak memperhatikan. Mereka mendengar tetapi tidak memahami. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka merasa hidupnya lah orang-orang yang paling benar. Di mana mereka menyatakan hidupnya hidup dengan hukum Taurat. Kami adalah murid-murid Musa. Kamu adalah muridnya. Katanya kepada si buta. Di mana Yesus berjumpa dengan seorang yang buta dari sejak lahirnya. Dia bertemu. Dan kalau kita baca secara keseluruhan pasal 9 ini, dari ayat yang pertama kita melihat bagaimana seorang yang buta sejak lahir itu bertemu dengan Yesus. Padahal prinsip daripada orang-orang Yahudi, orang Farisi, kalau ada orang yang terlahir dengan cacat fisik, itu dianggap dengan karena keberdosaannya atau bahkan karena keberdosaan orang tuanya. Makanya itu pertanyaan daripada murid-murid Yesus kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Pemahaman murid-murid Yesus juga masih dangkal tentang dosa. Mereka sudah mengikut Yesus tapi pertanyaan mengarah kepada keberdosaan yang mungkin mereka pahami adalah si buta itu adalah orang yang berdosa atau bahkan orang tuanya. Termasuk orang Farisi juga mengatakan demikian. Karena mereka merasa kesal dengan atas apa yang sudah ditunjukkan oleh si buta yang sembuh. Dengan cara Yesus meludahi tanah dan mengaduk-ngaduk tanah itu dan menempelkan ke mata si buta. Lalu menyuruhnya untuk mencuci mukanya di Danau Siloam. Dan puji Tuhan, si buta melihat dengan jelas. Amanginang, dari pengalaman dari si buta tadi, dengan cara mengoleskan ke mata si buta, orang-orang sudah melihatnya. Orang-orang sudah mendengarkan mujizat yang diterima oleh si buta. Tetapi mereka belum percaya sepenuhnya. Bahkan menyudutkan si buta. Siapa yang menyembuhkan engkau? Dia berkata jujur. Dan dia mengakui dia adalah seorang nabi. Namun orang-orang seakan-akan tidak percaya. Bahkan orang-orang yang mengatakan, bukankah itu orang yang mengemis itu? Si buta yang mengemis itu? Kata orang-orang. Ada yang mengatakan ya. Ada yang mengatakan tidak. Tetapi orang-orang yang tidak yakin dengan mujizat yang terima si buta, mereka justru membawa si buta ke hadapan orang Farisi untuk ditanyai kebenarannya. Karena orang-orang Farisi terusik dengan keadaan Yesus, yang mereka anggap adalah Yesus itulah sebagai manusia biasa yang berdosa, yang tidak mampu menyaingi atas keteladanan hidup daripada orang Farisi yang hidup dalam hukum Taurat.
yang hanya dengan seremonial. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, dari hati mereka yang paling dalam, tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat tersebut. Mereka hanya hidup secara syarat. Amang-inang, andai saja kalau ada saudara kita yang kita lihat demikian, apakah kita dan bagaimana seharusnya respon kita dengan hal itu? Seharusnya respon kita juga harus bersyukur, bersukacita atas apa yang diterima oleh sesama kita, bukan hanya diri kita sendiri. Tetapi sekarang ini kita lihat hanya mengharapkan secara pribadi masing-masing, tidak peduli dengan orang lain, atau bahkan menyaingi orang lain dengan cara apapun. Oleh karena itu Amang-inang, orang Farisi melihat Yesus itulah seorang yang berdosa. Kalau kita lihat dari ayat yang 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak melihat hari Sabat. Karena memang kebetulan Yesus itu membuat mujizat kepada seorang yang buta itu adalah pada hari Sabat. Kembali lagi orang Farisi melihat Sabat itu harus disucikan, harus memang betul-betul. Tidak boleh ada sesuatu hal yang dilakukan di sana. Mereka hanya hidup dalam seremonial. Dan menganggap Yesus itu melanggar aturan yang Tuhan Allah yang sudah ditentukan. Setelah dia ditanyai orang-orang Farisi, Amang-inang, kalau kita lihat berikutnya, bahkan orang tua dari si buta juga seakan-akan tidak menganggap dia anak, atau bahkan seakan-akan tidak mau melindungi anaknya. Dalam ayat 22. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Mereka takut, orang tuanya takut, sehingga orang tuanya berkata, ya, kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang meletakkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Orang tuanya sendiri pun tidak mau melindungi anaknya yang menerima mujizat itu. Bagaimana dengan orang eksternal? Sedangkan orang internalnya saja pun yang memiliki kehidupannya saja tidak mengakui. Tetapi si buta tetap dalam pendiriannya, pengakuannya atas pengenalannya yang dia terima daripada Yesus dari kesembuhan sakit penyakitnya. Walaupun belum mengenal wajah Yesus, hanya mengakui dengan kata dia itu adalah nabi. Amang-inang, orang-orang Farisi membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa mereka lebih saleh karena hidup sesuai dengan ajaran Musa dalam ayat 28. Sambil mengejek, mereka berkata, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kemudian mengusir si buta. Karena terus-terusan si buta hanya tidak mau menolak dengan perkataan dari orang Farisi. Harus memang betul-betul menyatakan kebenaran. Sehingga dia diusir dari kumpulan mereka berbicara. Ternyata pada saat si buta diusir, Yesus datang menghampirinya. Menanyakan tentang komitmennya. Percayakah engkau kepada anak manusia? Dia bertanya lagi, siapakah dia Tuhan? Itulah aku. Yang tidak hanya berkata-kata denganmu. Sudah jelas dia lihat wajah Yesus. Jelas dia dengar suara Yesus. Tanpa tawar-menawar. Dia langsung mengatakan, aku percaya Tuhan. Dan langsung menyembahnya. Respon yang aktual. Tanpa tawar-menawar. Karena dia melihat secara jelas jasmaninya. Dan hatinya juga melihat secara mata rohaninya jelas. Si buta menjadi teladan dalam kehidupan kita menginang. Dalam kehidupan kita di duniawi ini, yang hanya bersifat sementara ini,
kita lebih sering tertutup mata. Atau bahkan hanya seremonial memperlihatkan mata rohani kita. Ternyata tertutup, gelap. Hanya mata jasmani kita. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang yang paling besar. Berbagai macam tindakan yang bukan menjadi tindakan teladan dalam kehidupannya. Tapi untuk hari ini saya juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik. Karena sampai sekarang saya melihat kita semua yang hadir di sini sehat secara jasmani. Dan saya juga berharap sehat juga secara rohani. Sehingga kita mampu menyerukan, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan dengarkan doa saya. Sehingga kita mampu memuji dan muliakan namanya. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Saya juga berharap demikian hari demi hari. Karena kita tidak bisa menutup mata Amanginang. Anak-anak zaman sekarang juga sudah banyak yang buta. Bukan hanya buta jasmani, tetapi buta secara moral. Buta secara etika. Orang tuanya bertanya, datang pula dari ini kan. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Orang tuanya sedang menasihati. Adik-adik remaja ini asik main handphone. Ya kan? Enggak lah ya. Kita tidak bisa melihat hanya sebatas sisi daripada seorang anak. Orang tua juga demikian. Hanya dengan memerintah tanpa menunjukkan keteladanan hidup sebagai orang tua. Bagaimana mungkin seorang anak bisa mematuhi orang tuanya kalau orang tuanya tidak hidup dalam keteladanan. Keteladanan dalam firman Tuhan, keteladanan secara moral, keteladanan secara keluarga. Berdua bersama pun mungkin sudah jarang ya. Contoh kecil Amanginang. Supaya rohani kita itu tetap terbuka melihat jelas. Kita jangan terlalu berharap panjang kepada anak-anak kita supaya menjadi orang yang sukses, tetapi kalau mereka tertinggal secara spiritual. Dan adik-adik kami juga demikian. Jangan terlalu berharap sukses diberkati Tuhan dengan keberhasilanmu di dunia ini atas cita-citamu, kalau hidupmu juga tidak hidup dalam spiritual. Seperti orang Farisi. Mereka adalah orang pintar dan mereka lebih latar belakang dengan orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Yang akademisnya juga baik, tetapi secara hati mereka gelap, buta. Sehingga melihat Yesus itu sebagai hanya orang manusia biasa. Maka dikata orang buta, ketika orang Farisi mengejek si buta, apa kata si buta demikian? Karena menganggap Yesus itu adalah orang yang berdosa, yang tidak layak membuat mujizat. Tetapi si buta mengatakan demikian. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelakkan mataku. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelakkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pengakuan daripada si buta juga. Andai kata dia bukan orang, andai kata dia orang berdosa, tidak mungkin dia bisa melakukan mujizat kepada saya. Ternyata si buta, walaupun dia buta secara jasmani, di latar belakangi, dia sudah tahu bahwasanya nabi itu, yang diberkati Tuhan itu, orang-orang yang benar itu pasti bisa diberkati Tuhan, pasti bisa menunjukkan kuasa Tuhan. Dan ternyata diawali dengan kata dia adalah nabi. Hanya setelah perjumpaannya dengan Yesus, tentang Yesus meminta komitmennya, supaya dia tidak ke kanan atau ke kiri atau mundur daripada komitmennya, menjawab pertanyaan dari para orang Farisi. Aku percaya Tuhan. Pengalaman hidupnya adalah menjadi teladan untuk kita menginang. Jangan sampai kita hidup dengan keteladanan yang begitu bobrok dalam keluarga, dalam secara sosial, baik secara pekerjaan kita masing-masing, ataupun di mana kita berada.
Karena orang Kristen itu harus hidup dengan yang menunjukkan kuasa Tuhan. Yang menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan sampai detik ini yang kita terima. Saling memberikan perhatian, saling mendoakan. Secara intens di kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anak orang tua. Dan juga antara anak sesama. Oleh karena itu Amang Inang, jangan sampai kita itu seperti ada demikian cerita. Si anak bertanya kepada orang tuanya, "Pak, kenapa ubanmu ada?" Datang si bapak mengatakan, "Karena bandalmunya itu. Makanya uban bapak ini banyak." Terus dia berpikir, "Pak, pertanyaanku yang kedua. Kulihat lebih banyaknya uban opung. Berarti lebih bandalnya bapak daripada aku." Amang Inang, apakah keteladanan itu yang bisa kita lihat dari seorang tua itu yang membutakan? Nasihat, membutakan. Po dan ini dok kenal Batak. Gabi marsileseng akal lagi. Tidak seperti itu. Tetapi kita melihat dengan jelas, tetapi kita melihat dengan terang, supaya kita hidup dalam terang. Tidak hidup dalam kegelapan. Tidak menjadi orang yang pencemooh. Tidak menjadi orang yang senang melihat yang susah. Susah melihat yang senang. SMS. Kalau sekarang udah WA ya. Saya nggak tahu kepanjangan WA apa. Selain daripada WhatsApp. Mungkin kalau di plesetting nggak tahu. Tetapi karakter orang sekarang demikian Amang Inang. Oleh karena itu kita diajarkan bagaimana sukacita kita. Kita menyampaikan kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kepada keluarga kita, orang tua kita masing-masing. Kepada anak-anak kita. Kepada setiap sosial kita di gereja ini ataupun di pekerjaan dan lain sebagainya. Karena kita sedang hidup bersama. Bukan hidup secara pribadi di dunia ini, tetapi hidup bersama yang diinginkan diberkati Tuhan secara bersama-sama. Aku pun tidak mau secara pribadi hanya diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan juga harus diberkati Tuhan. Supaya khotbah kami juga tidak sia-sia. Demikian juga kita Amang Inang dalam kehidupan secara internal, secara pribadi. Oleh karena itu Amang Inang, kembali Tuhan menegaskan dalam ayat 39 tadi, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kalau kita lihat secara sepintas, kenapa kalimat Tuhan ini akan rancu? Orang yang sudah melihat, orang yang buta, bisa melihat. Orang yang melihat justru dibutakan. Apakah Tuhan itu tidak baik? Bukan mengarah ke sana. Tetapi Tuhan mau menegaskan bagaimana orang-orang di dunia ini, dia sudah mengenal Tuhannya tetapi buta secara rohani. Dan itulah yang akan dibutakan oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang sama sekali tidak tahu dengan akan keberdosaan, yang buta akan keberdosaan, itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu alangkah baiknya jasmani kita terbuka dibukakan Tuhan. Tuhan juga membukakan hati kita hidup dalam mata rohani yang baik. Dan menjadi berkat. Dan menjadi sukacita. Dan menjadi orang-orang yang teladan dalam kehidupan. Sehingga orang-orang percaya pun semakin banyak. Bukan karena hanya perbuatan kita yang besar. Perbuatan kecil saja pun dalam keteladanan adalah menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya tidak ada yang tertinggal Amang Inang. Kedatangan Yesus ke dunia ini supaya manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, yang hidup dalam pergumulan dosa, supaya tidak ada yang tertinggal.
supaya tetap menjadi pewaris kerajaan Allah. Tidak ada yang dibinasakan, tetapi semua diselamatkan. Karena hidup kita ini bukan hidup yang statis, hidup yang hanya dijalani tempat, tetapi hidup yang harus menuju ke depan dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang baik, dilandasi dengan firman Tuhan. Yang kita harapkan anugerah Tuhan itu ada. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, kata Martin Luther. Hidup dalam iman, hidup dalam firman Tuhan, dan melihat bagaimana anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Amin. Betul. Itulah yang menjadi cita-cita kita. Kalau orang Batak mengatakan, ikut dapat doha sangapon namang, ikut dapat doha gabeon, ikut dapat doha moraon. Betul. Tetapi kalau tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan spiritual, itu bukan menjadi berkat untuk kita, bukan menjadi sukacita untuk kita. Tetapi kalau hidup dan spiritual, seperti yang tadi, maka dengan cita-cita orang Batak itu pun akan kita terima dan menjadi berkat untuk kita satu sama lain. Demikian juga Manginang, dalam ayat 40, kembali lagi orang Farisi itu terusik. Mereka berkata demikian, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Dari pertanyaan orang Farisi tersebut, mereka masih dengan pemahaman yang saya tidak tahu apakah mereka menganggap itu hanya sebatas pertanyaan saja, atau mereka menganggap untuk menguji Tuhan, atau bahkan mereka pautoh-toh dirina. Karena mereka sudah merasa perkataan Yesus itu merujuk kepada mereka yang menganggap diri terlalu benar, yang menganggap dirinya hidup dalam kebenaran tersebut. Tetapi apa jawab Yesus lagi yang dalam 41 tersebut? Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Apa maksudnya? Kalau kita tidak tahu sama sekali apa itu dosa dan berbuat dosa, mungkin saja Tuhan masih bisa mengampuni kita, Manginang. Karena kita tidak tahu apa itu dosa. Tetapi kalau kita sudah tahu itu apa dosa dan kita masih hidup dalam dosa, itulah yang dikatakan oleh Tuhan, kami melihat maka tetaplah dosamu. Dan saya tidak akan pernah bosan-bosan mengatakan demikian. Jangan pernah engkau berkata, aku adalah orang beragama, tetapi kalau tidak secara dengan firman Tuhan. Tetapi katakanlah aku orang yang memiliki Tuhan. Pasti engkau hidup secara beragamamu yang baik. Oleh karena itu Manginang, terakhir dalam perjumpaan si buta dan juga dengan Yesus dan juga orang-orang Farisi yang mengusik Yesus bahkan mengusik si buta. Tetapi yang kita lihat adalah menjadi contoh adalah kehidupan daripada si buta. Keyakinan dari si buta, sukacita dari si buta, dan juga penegasan dan pernyataan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan si buta dan Tuhan yang menyelamatkan kita masing-masing. Karena Manginang, sesuai dengan topik minggu kita sekarang ini, Minggu Letare, bersukacitalah bersama-sama. Bersukacitalah secara bersama-sama di keluarga Manginang, sehat-sehatlah keluarga. Bersukacitalah secara dalam jemaat HKBP Kurang Lama, sehat-sehat semua, penuh dengan sukacita. Bersukacita di kita di tempat pekerjaan kita masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai bentuk jalan kita mencapai kehidupan di dunia ini. Agar menjadi berkat dan menjadi sukacita. Sebab Manginang, saudaraku yang terkasih, kita bukanlah orang-orang tipe-tipe yang senang melihat orang yang susah yang tadi. Tetapi kita adalah tipe-tipe orang yang memang betul-betul hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Sebagaimana dalam buku ND kita, penulis dari buku ND sebagian yaitu si Fanny Jane Crosby, dia dari sejak lahir sudah buta. Tetapi dalam kebutaannya dari sejak lahir, dia mampu menuliskan buku-buku ND atau buku nyanyian HKBP yang kita nyanyikan sampai sekarang.
menjadi pemilik talenta yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat sampai kita sekarang ini. Di mana dia berkata, andai kata disuruh memilih, mana yang kamu pilih? Bisa melihat atau tetap dalam kebutaanmu? Tetapi jawabnya apa? Aku memilih tetap buta. Karena saya berharap ketika saya nanti mati, wajah yang pertama sekali saya lihat adalah wajah Yesus yang memberikan anugerahnya kepadaku. Itu kesaksian daripada dia. Hototongi utonoku. Salah satu daripada lagunya. Dan lain sebagainya menginang. Karena kita harus memang betul-betul. Tidak ada sukacita yang lebih besar kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kalau kita berdoa Tuhan memberikan sukacita kita di dunia ini. Kita juga berdoa sukacita yang lebih besar kita terima nantinya sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat kita di dunia ini dan terus dalam secara pribadi dalam keluarga kita. Semakin dekatlah menginang dengan dia, ikutlah dengan dia, yakini dia, akui dia dan berserahlah kita kepada dia sebab hidup kita ini pasti buta kalau tidak bersamanya. Tetapi kita hiduplah dalam kesehatan jasmani yang baik, yang diberkati Tuhan, dan hiduplah kita menjadi mata rohani yang baik. Sebab Tuhan air bukanlah air mata, tetapi Tuhan mata air yang menyegarkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya ya Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Yang datang ke dunia ini menyelamatkan kami, memberikan pengajaran, menunjukkan mujizat, menunjukkan kuasa agar kami meyakini dan bisa Tuhan hidup dalam keteladanan sebagaimana yang Kau ajarkan. Sebagaimana yang Engkau firmankan. Dan Engkau rela mati tersalibkan hanya untuk menyelamatkan kami. Memberikan kami Tuhan sukacita yang besar, bahkan Engkau bangkit daripada kematian. Itulah Tuhan keyakinan kami yang paling luar biasa atas apa yang Engkau perbuat bagi kami satu persatu. Orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang begitu lemah ini, orang-orang yang terkadang lebih banyak mengandalkan pikiran, kekuatan dan kemampuan kami. Padahal kekuatan dan kemampuan yang ada pada kami, semuanya itu berasal daripada-Mu. Janganlah ya Tuhan kami hidup hanya sebagai seremonial. Janganlah kami hidup ya Tuhan hanya dalam perkataan saja, tetapi kami hidup dalam keyakinan teguh yang terlihat dari ucapan kami, yang terlihat dari cara pandang kami, yang terlihat dari cara berpikir kami, yang terlihat dari perbuatan kami dan juga persekutuan kami masing-masing. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu dari sekolah minggu, remaja Naposo, Amang Inang, dan juga para jemaat-Mu yang sudah tua. Serta kami juga para parhaladu. Agar tetap dalam sukacita besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memuji dan muliakan nama-Mu. Yang kami akui percaya kepada Allah. Yang kami akui percaya kepada Yesus. Yang kami akui percaya kepada Roh Kudus. Hidup dalam keteladanan. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam firman-Mu. Jauhkan kami ya Tuhan dari karakter-karakter orang-orang yang menjadi mengusik orang lain. Tetapi jadikanlah Tuhan kami menjadi berkat. Baik dalam keluarga. Baik dalam setiap aktivitas kegiatan yang sudah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ya Allah yang maha baik. Kami sangat mensyukuri karena Engkau memberkati peribadatan kami pada hari ini dan juga sekolah minggu. Dan juga ya Tuhan secara khususnya untuk HKBP
keseluruhan yang ada di dunia ini. Biarlah menjadi gereja yang terberkati dan jemaat-jemaat yang terberkati ya Tuhan. Agar termulia nama-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau mengaruniakan seorang putri bagi Amang Inang, keluarga Midun Simatupang, Inang Dian Arnita Boru Simanulang. Biarlah Tuhan atas pemberian-Mu, karunia-Mu seorang putri bagi keluarga mereka, adik kami, putri kami, bisa tumbuh kembang dalam kesehatan yang penuh, dan juga tumbuh kembang dalam jiwa iman yang baik bersama dengan orang tuanya, yang memberikan amanah, memberikan keteladanan melalui firman-Mu dalam kehidupan mereka dalam keluarga. Demikian juga Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Engkau akan memberkati Rio Tison Perlindungan Gultom bersama dengan Aprilia Sarah Teresia Bornenggolan yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada hari Kamis 23 Maret 2023. Tuhan memberkati keluarga Gultom, memberkati keluarga Nenggolan, dan terus memberkati keluarga mereka yang akan Engkau satukan, Engkau berkati menjadi keluarga Kristen yang bahagia, keluarga Kristen yang teladan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan dan pelayanan gereja-Mu. Mulai daripada hari ini Tuhan, penyuluhan dan pemeriksaan gigi anak sekolah minggu, dan juga setiap pelayanan harian di gereja-Mu ini menjadi berkat luar biasa, sukacita untuk kami masing-masing. Jauhkan ya Tuhan dari setiap orang-orang jahat, dari setiap orang-orang yang ingin merusak kedamaian, kesejahteraan kami dan sukacita kami dalam pelayanan memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berserah dan berdoa kepadamu, kiranya Tuhan melindungi dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pimpinan distrik, di mana distrik akan melaksanakan setiap pelayanan, khusus dalam seminar dan juga workshop yang akan dilaksanakan ya Tuhan di hari Rabu ini. Tuhan menyertai setiap peserta dan menjadi sukacita besar untuk kami yang mengikutinya, dan menjadi berkat bagi setiap gereja masing-masing yang mengikuti kegiatan tersebut. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa dan sangat mensyukuri atas kesehatan dan juga waktu yang Engkau berikan sampai pada hari ini, kesempatan yang luar biasa bagi Amang Sintua Yos Osmar Marlu Simajuntak, yang akan sebentar lagi Tuhan memasuki masa purna bakti pelayanan mereka sebagai sintua, yang memberikan tenaga dan juga pikirannya sesuai dengan arahan-Mu, perintah-Mu, dan juga ya Tuhan perlindungan-Mu untuknya, sehingga bisa memasuki masa purna bakti. Biarlah Tuhan dalam usia pensiunnya tetap menjadi berkat, tetap menjadi orang yang sintua di tengah keluarga dan juga di jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama. Kami juga berdoa ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber dari segala sumber kehidupan kami ini, khusus untuk dalam pemulihan dan kesehatan, yang memberikan waktu dan juga panjang umur. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan memberkati setiap obat, makanan, minuman, dan juga alat-alat medis yang mereka pakai. Ajar-ajari dan berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk para dokter dan juga perawat, agar Amang Inang bisa pulih. Amang Dr. Andus Iwan BM Tapubolon, Binsar Nabi Tubulu, Nyonya Sintua P. Parapat, Boru Tobing, Amang Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Saha Nabi Tupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Serait, Tony Nahal Hutapea, demikian juga Tuhan Inang Kartini, Boru Simangunsong, Nyonya Sintua TB, Butar-Butar. Tuhan yang maha baik, tolong sembuhkan mereka ya Tuhan, karena kami sangat bersukacita kalau kami sama-sama muji dan muliakan nama-Mu. Kalau kami sama-sama Tuhan bertemu dalam kesehatan yang penuh, bersyukur
di gerejamu ini. Demikian juga Tuhan, kami sangat bersyukur dan berharap kiranya Engkau memberkati kami sebagaimana Engkau memberkati Amang Inang dan juga para jemaatmu yang menerima pertambahan usia, baik dalam usia kelahiran dan juga usia pernikahan. Tuhan yang maha baik, dalam kesempatan kehidupan kami ini yang Kau berikan kepada kami masing-masing, kami harus semakin sadar supaya kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang bersuka cita, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang menunjukkan keteladanan hidup, hidup dalam Kristen yang sejati. Ampunkan kami Tuhan akan keberdosaan kami, dan kami yakin Tuhan yang maha baik, maha pengampun, mengampuni setiap kesalahan dan juga keberdosaan kami. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan, agar kami tetap setia dan taat dalam kehidupan kami secara Kristen. Amin. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyerahkan persembahan yang terbaik kepadanya. Kita bernyanyi. Ingat akan nama Yesus, kaya susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, bekas surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.